Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema G, kepemimpinan subtema 2, yaitu pemimpin idolaku. Pada pembelajaran pertama, pemimpin yang baik harus mau mendengarkan keluhan anggota atau anak buahnya. Ciri-ciri seorang pemimpin memiliki rasa jujur, mampu bertanggung jawab, cepat menanggapi dan mengatasi masalah, serta memiliki sifat yang positif. Selanjutnya masuk ke masa remaja. Pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwa masa remaja itu adalah terjadinya suatu pubertas. Di sini ketika remaja ditandai dengan masa pubertas, itu adalah masa remaja laki-laki dan perempuan penting untuk menjaga kesehatan organ reproduksi agar tidak terjadi infeksi kuman yang bisa mengakibatkan infertilitas atau kemandulan. Pada pembelajaran kedua, kita akan membahas tentang tari. Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Tari menurut jenis yaitu tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru. Sedangkan tari berdasarkan penyajiannya adalah tari tunggal atau solo, tari berpasangan atau duet, tari kelompok, dan tari massal. Macam-macam tarian yaitu tari legong. Tari legong termasuk tari berpasangan dari Bali, tari payung juga sama, tari berpasangan dari Sumatera Barat, tari ketuk tilu, tari pergaulan dari Jawa Barat, tari japin, dia tarian Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab, kemudian tari bedaya dari Jawa yang dikembangkan di keraton. Pada pembelajaran ketiga, masuk ke dalam prinsip-prinsip dalam mengamalkan nilai persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Di prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan adat. Pada prinsip yang kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalis artinya Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada negara-negara lain, harus memiliki sifat yang nasionalis. Yang ketiga adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan bertanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesama, dan dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Prinsip wawasan Nusantara ini, dengan wawasan itu manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Dan yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dari gambar 2.12 dan 2.13 termasuk faktor mendorong persatuan dan kesatuan. Contoh nilai dari sila ketiga dapat kita ambil dari gambar 2.15, yaitu cinta tanah air dengan mencintai produk dalam negeri dan melakukan gotong royong, salah satu contoh dari nilai sila ketiga. Selebihnya bisa kalian lihat di halaman 72 dan 73 pada buku paket masing-masing. Tujuan pembentukan ASEAN untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pada masyarakat ASEAN dideklarasikan pada tanggal 7 Oktober 2003 di Bali pada saat KTT ASEAN ke-9 menghasilkan 3 pilar utama pembentukan masyarakat ASEAN. 3 pilar masyarakat ASEAN adalah masyarakat keamanan ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN, dan masyarakat sosial budaya ASEAN. Pada pembelajaran keempat, kita masuk ke sila yang keempat. Contohnya itu adalah salah satunya melakukan pemilihan ketua kelas dengan perhitungan suara. Bisa kalian cari tahu untuk sikap yang mencerminkan sila keempat di halaman 83. Bisa kalian baca dan garis bawahi bagian penting. Kerja sama ASEAN dalam bidang sosial budaya di berbagai bidang diantaranya
budaya dan informasi, pendidikan, kebudayaan dan olahraga, hak-hak anak, kesejahteraan sosial, perkembangan kelompok yang kurang beruntung, pengurangan kemiskinan dan perkembangan pedesaan. Masyarakat sosial budaya ASEAN bertujuan agar terbentuk solidaritas dan persatuan antara anggota-anggota ASEAN. Masuk ke dalam pembelajaran 5, jenis tari berdasarkan alirannya dan fungsi tari adalah A. Yang pertama, tari berdasarkan genre atau alirannya, yaitu ada tari tradisional, tari kreasi baru, tari kontemporer. Tari tradisional yaitu tarian yang diwariskan dari masa ke masa sejak zaman dahulu, yang dilestarikan lalu menjadi budaya di suatu daerah. Sedangkan tari kreasi baru adalah sebuah tarian yang dikembangkan oleh seorang koreografer atau juga disebut penata tari. Dan tari kontemporer adalah tarian yang menggunakan gerakan-gerakan yang bersifat simbolik, unik, dan mengandung pesan tertentu di dalamnya. Kemudian, fungsi tari. Fungsi tari yang pertama adalah sebagai tari pertunjukan, yaitu tari yang disiapkan untuk suatu acara dan dipentaskan. Dan yang kedua sebagai tari upacara, yaitu tarian yang dilakukan hanya pada upacara adat. Dan yang ketiga, tari hiburan. Tari hiburan berarti tarian yang diadakan hanya untuk menghibur penonton saja, sedangkan tari pergaulan yaitu tarian yang dimainkan untuk berinteraksi. Dan tari kelima yaitu tari kesenian, tarian yang dilakukan untuk tujuan pelestarian budaya. Pembelajaran ke-6, pada pembelajaran ke-6, tari bonet. Tari bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tarian bonet merupakan tarian yang dianggap paling tua oleh masyarakat Pulau Timur. Seni tari adalah suatu gerakan yang berirama, dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan suatu perasaan dan menyampaikan pesan dari seseorang maupun kelompok. Unsur utama seni tari, wiraga atau raga, wirama atau irama, wirasa atau rasa. Sedangkan untuk unsur pendukung seni tari, yaitu ada rias atau kostum, pola lantai, dan properti. Subtema 3, ayo memimpin. Pembelajaran pertama, kepemimpinan pada generasi muda. Pemimpin. Sekarang anak-anak, esok lusa jadi pemuda, kelak menjadi pemimpin. Pemimpin itu harus memiliki sifat yang pertama disiplin. Disiplin dalam mengatur waktu, disiplin dalam belajar. Kerjasama. Kerjasama sangat dibutuhkan karena setiap orang tidak bisa berdiri sendiri. Percaya diri. Harus yakin dengan diri sendiri dalam memimpin dan memiliki tekad yang kuat. Bertanggung jawab atas amanah yang diberikan, serta aktif. Aktif berkomunikasi ataupun aktif bersosialisasi, termasuk seorang kepemimpinan. Tahap organ reproduksi telah matang, berkembang biak. Berkembang biak adalah proses terbentuknya individu baru yang sama jenisnya dengan yang dihasilkan. Proses peleburan sel sperma dan sel telur terjadi di saluran telur. Pembuahan adalah proses peleburan sel sperma dan sel telur. Sel sperma dan sel telur yang melebur kemudian akan membentuk zigot. Zigot merupakan cikal bakal individu. Pembuahan terjadi di dalam tubuh ibu, tepatnya pada bagian saluran telur. Setelah terjadi pembuahan, pertumbuhan, dan perkembangan manusia segera dimulai. Zigot akan berkembang menjadi embrio atau janin. Janin mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam rahim ibu selama 38 sampai 40 minggu, kurang lebih 9 bulan. Janin mendapatkan makanan dari tubuh ibu melalui tali pusat atau plasenta. Pembelajaran kedua, ini patung. Ada 6 macam berdasarkan pembuatannya.
Yang pertama, patung religi. Yang kedua, patung monumen. Yang ketiga, patung arsitektur. Yang keempat, patung dekorasi. Yang kelima, patung seni. Dan yang keenam, patung kerajaan. Pada pembahasan patung bisa kalian baca di halaman 114 dan 116. Kata yang penting diberi garis bawah. Belajar membaca agar kalian bisa menentukan kata-kata kunci. Belajar mengingat dalam metode membaca. Pembelajaran ketiga, bacalah halaman 118 tentang semut dan belalang. Dari semut dan belalang, bagaimana sifat semut dan belalang? Boleh kalian tulis di buku paket masing-masing sifat semut dan sifat belalang. Ayo belajar. Gotong royong merupakan salah satu nilai yang terdapat pada sila kelima Pancasila. Untuk lebih jelas dalam nilai sila kelima Pancasila, bisa kalian baca di halaman 122. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pembelajaran keempat, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Yang pertama, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Dapat kamu baca pada halaman 130. Pidato. Ayo belajar, pidato harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami pendengar. Kriteria naskah pidato. Isinya benar, objektif, dan jelas. Isi pidato tidak menimbulkan pertentangan, bahasa yang dipakai mudah dipahami pendengar, dan isinya dapat bermanfaat bagi para pendengar pidato. Pembelajaran kelima tentang peta konsep. Peta konsep di sini bisa berbagai bentuk. Ini hanya contoh dari Ibu aja. Peta konsep tentang pubertas. Pubertas. Karena kita membahas tentang pubertas, maka awalnya adalah pubertas, kemudian bercabang, itu adalah peta konsep. Ciri-ciri seks primer. Ciri-ciri seks sekunder pada laki-laki, perubahan emosional, dan ciri-ciri seks sekunder pada perempuan. Nah, peta konsep di sini adalah suatu informasi yang kita ringkas secara dalam bentuk bagan ataupun bisa dalam bentuk chart. Jadi di sini adalah kreativitas dari siswa masing-masing bagaimana menggunakan peta konsep tersebut. Dapat kalian lihat pada halaman 135. Untuk tugas, kalian harus mengerjakan evaluasi tema G. Oke, cukup sekian pembahasan dari Ibu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.